kita kedatangan Coach Rauskil. Akhirnya Lot kita ganti partner ya Lot. Sekarang pakai Lot Gembul. Lot Nakal lagi cedera. Oke. Kita kedatangan Doni Karyo, pelatihnya Rauskil, sering sebutnya coach. Karena beliau pelatih. Kalau dia pemasak disebutnya apa? Apa? Kalau dia suka masak disebutnya apa? Chef. Seperti itu. Oke, sehat Om? Alhamdulillah. Thank you Om udah datang. Ya. Om Doni ini kita kenal sebagai pelatih dan yang punya akademi juga Om. Ya. Alhamdulillah. Pemilik akademi Rauskil, pelatih juga. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Om Doni Karyo. Mantap, thank you Om. Di segmen pertama, kalau pengen nanya-nanya tentang Karyo Om. Wah, Karyo ini, label Karyo ini gimana ceritanya Om? ini waduh agak panjang juga sih sebenarnya ceritanya. Cuman kita rangkum nama Karyo itu tuh dulu saya zamannya main BMX, masih main BMX. Dulu ada komunitas tuh, ada SMH Sony Muharrem Haryadi gitu. Jadi dulu tuh saya latihan sama beliau. Dia mantan atlet juga sama sepeda downhill. Nah, saya latihan BMX-nya sama Pak Sony. Nah, sekarang kenapa Karyo itu muncul ya? Nama Karyo itu muncul. Dulu tuh zamannya tahu nggak film tahun Sidul Anak Sekolah? Itu kan ada Karyo tuh yang suka jual perabotan gitu kan. Dia suka bawa handuk tuh, handuk kecil. Pakai sarung. Nah dulu saya tiap latihan tuh selalu membawa handuk. Saya bawa handuk kecil. Habis latihan ya saya perlulah buat ngebasuh keringat gitu. Nah, anak-anak tuh, khususnya ada tuh namanya legend juga dia di BMX, namanya Dino. Namanya Dino. Nah Dino, ya itu dia asal ucap. Wah kata sudah mana sih si Karyo katanya mau anduk itu. Nah, itulah munculnya sampai saat ini gitu. Jadi, dari zaman BMX, saya main BMX itu udah dipakai. Nah masuk ke saya MTB kepake juga. Jadi akhirnya ya udah sampai sekarang gitu. Jadi kalau ditanya Doni Karyo malah pada kenal. Kalau misalkan nama asli sesuai KTP yang mana katanya. Nah itu jadi nickname gitu. Kalau artis kan nama panggung ini nama Res. Nama Res. Nama balap. Kalau PA nama Rimba. Ini nama balap. Aduh, itulah. Berarti mulai dari BMX Om. BMX dulu, BMX race saya main juga, main BMX dirt, terus main BMX street, saya main ya semua BMX genre BMX saya main sih, alhamdulillah. Tapi ya secara prestasi nggak jelek-jelek amat juga gitu. Karena dulu memang saya prestasinya di BMX race dulu. BMX race sama angkatan saya ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Warsito, ada Prio, ada banyak teman. Nah, baru di bawah saya ada Kamra, ya Jawa Baratnya banyak lah ya pemain-pemain yang lainnya gitu. Gitu. Jadi terus sambil BMX race muncul nih karena perkembangan BMX waktu zaman itu kan tahun 90-an, 98, 2000 ke sini tuh ini ada BMX dirt ya. Kita sebenarnya pionir kalau menurut saya di Jawa Barat ya, khususnya di Bandung gitu. Untuk dirt ya kita udah munculin kayak double jam yang tinggi-tinggi, game-gamenya yang jauh-jauh. Nah, baru anak-anak Jawa tuh pada main ke kita, mereka bikin di sana. Gitu. Nah, jadi dulu di mana Om? Di Saparua? Dulu kalau itu di Puncrut zaman jalannya juga belum kayak sekarang aspal. Dulu kalau itu tanah. Nah dulu tuh bedanya sama anak-anak sekarang. Dulu kita kesana digoes. Sekarang loading. Nah sekarang dia pakai motor, pakai bike ride kan. Nah bedanya gitulah. Tapi mungkin kalau secara teknik atau itu
jauh mungkin kalau sekarang kan media sekarang kan lebih cepat ya mau terus fasilitas kayak sepeda lebih mudah sekarang. Kalau dulu kan satu sepeda tuh bisa dimainin buat apa aja gitu, buat race, buat dirt gitu, buat street satu sepeda tuh. Kalau sekarang kan spesifikasi buat dirt seperti ini loh ininya dengan geometri yang berbeda, buat race juga. Wah, perkembangannya sekarang memang ya saya aja termasuk orang yang beruntung gitu. Bisa memasuki tiga periode ya, OS, old school, mid school, sama new school sekarang. Jadi saya bisa merasakan tiga zaman terlewati. Saya termasuk ya beruntung. Saya meskipun sebentar di OS gitu, tapi saya bisa udah ngerasain gimana sih rasanya sepeda-sepeda dulu yang promoli itu yang besi ya, terus yang pendek-pendek, terus yang kecil-kecil si frame-nya teh dulu. Nah, ya kayak dulu mungkin ada lah brand kayak Hats gitu ya. Terus kayak Haro Group One, apalagi macam-macam mid school. Nah, sebenarnya saya pas di era mid school ininya yang lagi ya lumayan lagi naik-naiknya gitu. Umurnya lagi di situ ya. Di situ gitu. Mau ikut prestasi atau di periode yang mana tahu? Di mid school. Mid school. Mid school itu yang di BMX saya ya lagi ibaratkan ya ilmunya lagi gitu. Nah, udah di situ kan udah di usia berapa ya saya tuh ketemu Oce mungkin yang kemarin ya itu salah satu coach saya dulu. Pada saat mid school, nah ketemu Oce, dia ngajak nyoba di downhill gitu, di mountain bike. Berarti yang ngajak Om Doni Karyo ke downhill itu Oce? Iya, gitu. Nah, karena Oce ngenalin, coba kamu main deh. Kenapa Om, atau misalkan Oce, nih anak nih keren nih, harusnya bisa masuk ke downhill nih, misalkan nggak hanya di BMX. Kan Oce tuh dulu pelatih pelatnas. Dulu saya masih di junior, bilang ya masih di junior, ketemu coach itu dia ngelatih yang Sony Muhammad Haryadi yang senior saya, sering ketemu, saya juga ya main-main gitu. Udah coach nawarin yuk main, nah, udah akhirnya ya dulu sama Risa Susianti. Tahu nggak? Nggak tahu. Nah, itu Ratu Downhill Asia. Itu kalau lebar Ratu Downhill Asia. Namanya lupa. Pokoknya ya menurut saya nih sampai sekarang belum ada lah yang bisa menyamai. Sekarang di luar negeri kan ya Om? Ya sekarang luar ikut suaminya gitu. Ya mungkin ada beberapa atlet cewek yang tapi menurut saya belum sih, secara belum ya mungkin ya masing-masing atlet kan punya ini sendiri ya, misalnya punya karakter sendiri ya gitu. Cuma kalau misalkan ini belum pencapaiannya belum ada yang seperti dia. Tapi ya secara prestasi mungkin ada yang mendekati ya gitu, ada yang sama. Cuman karakternya Risa ini belum ada gitu, belum ada yang seperti dia dulu. Karena saya mengikuti banget, latihannya barengan gitu, Jadi kalau lihat atlet-atlet sekarang, ya ada beda rasa aja. Jadi karakternya memang tidak seini sama Risa gitu. Ya. Maybe lah mungkin pasti ada lah ya. Pasti ada. Ya saya sih mudah-mudahan kayak atlet Risa Susianti jadi barometer buat atlet muda yang sekarang gitu. Karena komplit itu tuh Risa tuh komplit, ya rider ya termasuk komplit secara teknik, secara agility semua tuh di dia tuh ada gitu. Ya mudah-mudahan jadi inilah buat motivasi buat rider-rider muda sekarang gitu. Berarti Om Doni ini masuk ke downhill di umur masuk kelas apa berarti? Dari Dayot kah atau langsung ke? Kalau saya dari junior mungkin. Junior. Karena dulu tuh nggak ada youth. Karena kan dulu jarang anak-anak kecil nggak kayak sekarang. Sekarang tuh pembinaan ya hampir menyeluruh, tiap daerah ada. Ya terbukti
mulai dari mungkin 2 tahun sebelum pandemi itu awal-awal ada dia, jadi si panitia membuat kelas khusus gitu ya, dulu yang Om Oce sebut tuh juvenile tuh ya di bawah youth di kelas youth gitu. Nah sekarang karena perkembangannya terus anak-anak terlihat suka gitu ya main mountain bike gitu ya, tambah banyak ya peserta. Di enduro kemarin juga ada 40 sampai 50 rider buat kelas shootnya kan. Saya sih waduh ternyata bagus gitu. Jadi menyebar tiap daerah ada, yang kayak di Jawa Barat aja tiap kota kabupatennya ada, dia ada perwakilan kelasnya. Berarti ya saya sih alhamdulillah ternyata anak-anak sekarang lebih apa namanya tuh ke MTB lebih banyak gitu, minatnya gitu lebih bagus gitu, luas gitu. Ya saya sih berharap makin banyak lagi ya, terutama nih buat ya mungkin sekarang yang mantan elit yang sudah habis nih masa elitnya nih ya, coba ya inilah berbagi ilmu lah gitu ya ke anak-anak usia kecilnya. Ya lebih ke pembinaan usia dini lah gitu. Tapi Om Doni yakin nggak setiap rider-rider yang jago setelah masanya habis, pintar juga coaching? Ya. Pasti bisa, atau mungkin kan dia jago tapi nggak bisa melatih, cara gimana? Gitu. Itu yang menurut saya pribadi tidak ada sertifikat kepelatihan. Berarti nggak ada lisensi? Beda, nggak ada lisensi, beda sama Om Oce ya. Om Oce dia gerita. Nah, mungkin ya kalaupun nanti ke depannya saya ada rezeki atau ada kesempatan buat saya bisa bikin lisensi, mungkin saya akan mengikuti. Cuman dari saya mungkin lebih ke pengalaman gitu, selama saya menjadi atlet dulu, terus mungkin kan sekarang juga lebih mudah ya Om, banyak rekomendasi, referensi gitu dari YouTube atau dari majalah, sekarang lebih mudah gitu. Nah, saya belajar mungkin dari situ banyak ngambil. Cuman gimana caranya? Yang saya pikir itu penyampaiannya Om, penyampaian kepada anak-anak, karena yang saya belajar nih. Jadi hari saya juga belajar bagaimana mengetahui karakter anak ini gitu. Karena tidak semua dulu sama zaman Om Doni sama sekarang beda gitu. Terus tantangannya juga sebenarnya lebih berat, karena dengan dia harus melawan sama gadgetnya gitu kan. Nah kayak gitu. Nah mungkin saya mah kayak gimana sih ngeracik suatu masakan yang bisa diterima, yang bisa dimakan tuh enak gitu, terus cepet gitu. Nah itu mungkin penyampaiannya. Nah alhamdulillahnya karena saya dulu mantan pesepeda juga. Nah trik saya tuh ketika saya menyampaikan sesuatu, mengarahkan kamu begini nih, misalkan nih di posisi riding stylenya gitu ya, saya ngajarin posisi handlingnya gimana, megang handlebarnya mesti gimana gitu ya. Nah saya tuh lebih mudah karena saya bisa. Misalkan nih saya coba kamu lakukan trik manual gitu kan, trik manual. Karena saya bisa, saya lebih mudah buat nyontoin ke anak-anak. Terus anak-anak juga lebih langsung gitu kan. Berarti benar. Nggak hanya teori. Nggak hanya teori. Nah itu mungkin keunggulan saya, dan misalkan seangkatan saya juga ya, kayak ada Warsito ya Jawa. Tapi emang ada coach yang ngelatih tapi tanpa bisa mempraktekkan? Ada. Tapi nah sekarang tuh saya justru ke mantan yang maksudnya yang udah ini, mumpung bisa gitu, itu bakal lebih mudah. Ada juga sih yang ngelatih tanpa bisa, cuman jadi cuman dia ada teori doang, dia cuma ngasih tahu, cuman dia ada ya? Gak mampu buat nyontohin gitu. Montir mobil ada yang nggak bisa mobil. Jadi mungkin dia bisa secara teori gitu, atau mungkin sebenarnya kalau kayak gitu
mungkin bisa dialihkan ya, tidak Mungkin dia bisa buat pengamat sepeda mungkin ya. mungkin atau Mungkin, apa nasihat ya. Kalau misalkan buat kalau dia nyontohin nggak bisa ya mungkin apa kayak ya itulah sebagai penasehat ya atau apa gitu. Atau ya manajerin aja gitu. Oh, iya. Gitu. Tapi ya menurut saya karena lebih cepet lebih cepat dengan kita bisa menyontohin gitu. Terus ya anak-anak juga lebih yakin gitu. Iya, pastilah lebih iya. yakin, gitu. Kita diajarin nggak ada yang nyontohin gimana loh. Lebih yakin gitu. Gitu. Berarti tadi bilang Om Karyo masa-masa habis nih para atlet, mata-mata atlet. Tapi Om kalau ikut kejuaraan podium terus. ini habisnya Iya. Saya tuh gini, pertimbangannya, apakah saya akan fokus melatih anak-anak, ataukah tanpa saya harus ikut race itu, race-nya misalkan divakumin gitu, diberhentiin, tapi saya tidak bisa, balik lagi ngasih contoh podium. ya itu bentuk motivasi sih sebenarnya dari saya, jadi motivasi buat anak-anak. Jadi misalkan masa coachnya bisa, ya itu harus bisa gitu. Berarti aing keren podium aja orang tuh. Itu sih bentuk. Jadi pertimbangan gitu. Tapi ya mudah-mudahan saya bisa motivasi maksudnya gitu, ngelatih dia anak-anak masih kekontrol. Gitu. Sama masih punya gairah bertanah. Nah itu teh jadi gitu loh. Jadi saya tuh kayak jiwa kompetisinya masih ada gitu. Nah itu yang sulit saya hilangin gitu. Jadi para orang tua juga ya sebenarnya mendukung, udah aja nggak apa-apa, res aja ikut. Dibantuin ya kelihatannya sama orang. Iya. Bisa sampai master F, master G. Itu yang suka yang pegang tab siapa sih Om? Ada bapak-bapak yang suka pegang tab. Ngitungin waktu. Oh itu ayahnya Ryu. Oh. Ayahnya Ryu kalau lagi bareng kesempatan dia ada waktu, nah saya tugasin, Om catat waktu anak-anak, saya bilang bila mana ada error di timingnya, kita ada apa namanya, ada miss. Gitu. Jadi backup lah buat backup. Nah itu memang ya kan namanya juga sistem ya bisa kapan-kapan bisa error gitu. Makanya saya ditugasin buat nge-backup. Ya alhamdulillah orang tua bisa ngebantu gitu. Karena ya karena terus terang sebenarnya saya agak keteteran kalau lagi race gitu. Kalau tanpa bantuan orang tua kan bisa dibagi tugas lah gitu. Tapi emang benar-benar sendiri Om melatih? Saya sendiri gitu. Nah dari sebenarnya dari BMX juga sih kemarin gitu. Dari BMX, terus kenapa raw skill itu ada? Raw skill itu tuh sebenarnya lebih ke MTB saya bikin. Jadi ketika anak-anak di usia ya kan mulainya dari usia 6 tahun tuh BMX 6 tahun sampai 12 tahun itu saya gembleng buat di basic ridingnya. Basic ridingnya gitu. Jadi saya percaya kalau basicnya dari BMX, dia mau main XC, mau main enduro, mau main DH, pasti cepat penyesuaiannya. Terus ya skill teknik BMX tuh kelihatan lah. Banyak atlet-atlet downhill yang basicnya dari BMX. Dan itu secara pembawaannya beda banget. Secara tekniknya beda banget. Ya mau atlet Jawa Tengah, Jawa Timur banyak ya gitu, banyak dari BMX tuh pasti kelihatan. Sebut boy itu apakah karena dia sigasuan BMX juga atau? Nah karena sebenarnya karakter rider tuh terbentuk. Nah itu pas dia melakukan semua basic ridingnya itu, sesudah dia menguasai basic riding baru kelihatan tuh karakter anaknya. Terus kita misalkan lagi latihan di track nih. Nah saya tuh biasanya suka misahin yang karakternya lebih agresif, terus yang karakternya lebih smooth gitu, saya suka pisahin. Tapi jadi dipisahin, nanti rider itu saya
dibikin komplit Om. Yang terlalu agresif harus ada smoothnya gitu ya. Ya yang terlalu smooth, agresifnya harus dia dapat juga gitu. Jadi kadang saya suka di rolling, di passing gitu. Yang agresif, yang smooth di belakang agresif. Dia harus gimana agresifnya. Nah, ya kalau yang agresifnya terlalu agresif juga bakal terlalu acak-acakan sebenarnya. Nah, itu rolling, gitu. Keuntungannya kalau riding bareng ya. Gitu. Keretaan. Ya kayak keretaan. Nah, soalnya saya pikir kan kalau race kan pasti sendiri-sendiri ya. Tapi kalau riding tuh kalau banyakan ini nggak kagok gitu. Itu. Jadi ini jawabannya. Iya, jadi tujuannya jadi si yang agresif itu kenapa harus ada smoothnya juga? Karena kalau dia terlalu agresif, tenaganya tuh bakal habis di tengah gitu. Jadi dia cuman misalkan powernya gede, biasanya yang agresif itu powernya gede. Cuman dia kurang memanfaatkan tenaganya gitu. Jadi di mana dia harus misalkan nih teknik ngepam, di mana dia harus ngepam gitu, ngeflow, dia malah dipedali. Jadi justru tenaganya kebuang gitu. Jadi tidak tersisa buat di finish. Nah, itulah tujuannya seperti ini. Efisiensi energi. Energinya lebih efektif gitu. Terus kan sekarang balap enduro sama DH gitu, mindsetnya harus dirubah. Iya benar. Mindsetnya dirubah. Karena lihat nih, Lord, yang balap DH, yang balap enduro kebanyakan itu aja kan? Betul. Jarang yang pure ya, apalagi kemarin dia sempat melempem ya, kejuaraannya jarang. Enduro yang lebih naik. Nah, akhirnya mau nggak mau karena dia juga harus berkompetisi gitu ya, latihan terus tanpa ada kompetisi juga ya jenuh gitu. Makanya yang atlet DH turun ke enduro gitu. Tapi konsekuensinya napas. Nah itu gitu, dia cuman ya itu kelihatan kalau dia atletnya ininya di basicnya di DH, pas LS-nya dia keteteran gitu. Diakui dengan salah satu rider Demaco, Bang Liki. Bubu, pernah enduro bubu. Gitu. Oke. Om berarti mulai masuk BMX itu diajak atau ke gimana Om masuk BMX waktu dulu? Dulu, aduh saya mah sebenarnya kalau diibaratkan merih lah Omnya. Dulu mah nggak kayak sekarang gitu. Dulu saya benar-benar sendiri, dari orang tua, bukannya tidak mendukung ya, cuman ya keadaan orang tua ya seperti itu. Dulu saya seadanya Om, balap tuh sendiri. Cuman saya balapnya yang deket-deket aja, udah nggak ada apa. Tapi itu sepeda dibeliin orang tua. Iya, pokoknya Om tahu nggak dulu gear dagornya gede kan Om. Yang dipakai spring itu. Nah itu saya pertama punya itu, tapi mereknya apa nggak tahu lah. Itu saya balap pakai itu. Nah masuk di final terus, di final yang ngalahin siapa? Anak-anaknya Sony yang dulu sebelum gabung gitu, anak-anaknya SMA dulu. Udah mungkin tertarik, Sony sama Dinu ke rumah ngajak latihan bareng gitu ya, sampai akhirnya saya disiapin lah sepeda. Saya bilang sepeda saya nggak punya yang buat race-nya gitu, yang benernya. Berarti dia pintar mencari bakat ya. Nah itu jadi mungkin nggak tahu, kasihan juga sama saya ya, aduh nggak ada teman. Jadi pas ketemu itu sama anaknya dia gitu, sama SMA final, atau saya sendiri Om yang final anak-anaknya SMA 4-an. Ya saya nggak kebagian gitu. Ya kepanggil, udah suruh latihan bareng. Ya alhamdulillah nggak lama saya bisa berprestasi gitu di Jawa Barat dulu, baru nasional gitu. Berarti masuk pelatnas nggak atau dulu enggak? Saya belum kesempatan karena keburu nikah gitu. Nah terus masih sedikit kali pelatnas juga. Iya, dulu masih sedikit. Dulu terakhir saya, kalau Porda saya udah beberapa kali ya, 3-4 kali kalau Porda. PON juga ya. Pelatnas sebenarnya target saya tuh buat masuk pelatnas, cuman yang mungkin jalannya nggak ke situ. Oce lah lu udah tahu. Pasti kalau ke bawah, kalau saya pasti Yang Oce dilatih. Iya. Pokoknya mah udahlah, ceritanya udah bakal Itulah. Oke. Oke.
Dan pada akhirnya ketemu Om Oce, masuk ke enduro atau downhill? Downhill, karena dulu mah nggak ada enduro. Oh, nggak ada enduro. Enduro tuh baru-baru sebenarnya. Iya. Jadi genre paling baru lah gitu di Indonesia ya. Cuman kalau di luar negeri sih mungkin udah agak lama gitu. Masuk ke Indonesianya ya termasuk baru gitu. PH dulu. Nah, dan dulu juga sebenarnya banyak yang dihapus genre di Indonesia tuh. Salah satunya ada dual slalom sama four cross. Nah, dulu saya ikutin tuh pas zaman Porda, saya dulu ada four cross. Nah, sebenarnya MTB. Nah, yang ngajuin tuh Om Oce sendiri. Nah, sekarang nggak tahu kenapa sama PBIC itu dihilangin gitu. Tapi kalau di luar World Cup tuh masih ada jalan sekarang. Ya kayak Crane World semua kan ada. Mulai dari malahan sekarang muncul yang baru lagi kan ada slope style, ada speed and style gitu. Nah, yang di MTB sendiri ya banyak gitu. Nah, sekarang kayak pump track itu udah mulai di luar. Nah, di kita juga sebenarnya lagi berusaha nih buat ngembangin si pump track. Pump track ya ada Indonesian pump track di kita gitu. Lagi dia ngadain beberapa seri lah gitu. Baru 2 ya? Iya, baru 2. Nah, sebenarnya pump track itu juga menurut saya itu basic riding harus bisa nih para anak muda sekarang. Iya, kalau ngelihat cara riding beda gitu. Apalagi yang suka main downhill tentu. BMX cross tuh paling utama itu harus bisa BMX cross pump track tuh. Jadi ya wajib lah yang maksudnya pembimbing mohon anak-anaknya tuh teknik pump tracknya dikuasain gitu karena itu ya salah satu ya nggak bisa di harus bisa gitu harus bisa itu penunjang buat mereka secara tekniknya lebih bagus lagi gitu. Ya sekarang kan pump track makin berkembang, terbukti track-tracknya udah mulai ada nih sekarang udah pada bikin. Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada, DKI Jakarta ada beberapa, Jawa Barat juga ada beberapa. Meskipun sebenarnya tidak masalah itu harus aspal atau tanah gitu. Yang penting bentukannya yaitu harus pas gitu. Nah, karena si pump track tuh selain kita latihan ngepump, latihan cornering juga kan nanti kalau misalkan dia udah lebih mahir lagi si itu tuh sebenarnya bisa ridernya bisa lebih kreatif lagi gitu. Betul. Latihan manual di situ atau latihan ngelup gitu jumping gitu. Latihan pick up gitu. Ya di beremnya pengambilan beremnya ngambil masuk sama keluarnya harus gimana banyak sih sebenarnya gitu. Nah saya sih berharap mudah-mudahan lebih berkembang lagi lah tiap kabupaten tiap kota khususnya di Jawa Barat tuh ya minimal ada fasilitasnya biar orang yang mau gitu. Juga ada gitu. Nah karena gini pengalaman saya kenapa orang tua itu dulu ya jarang buat iniin anaknya bersepeda karena pertama orang tua tuh tidak tahu sekarang tuh bahwa sepeda tuh ada loh yang bimbingnya ada loh jadi kesan pertamanya dia takut karena sepeda tuh olahraganya ekstrim kan lebih ekstrim karena gitu. Sepeda adalah salah satu yang pasti dibeliin orang tua. Pasti beli sepeda. Dia namanya anak di usia 3 tahun 4 tahun itu pasti dia meminta sepeda. Iya, pasti. Toddler sampai remaja. Itu mah udah kodrat. Anak-anak tuh pasti suka sepeda. Cuma kan sekarang masanya bermain sepeda tuh bagaimana sih yang benar? Maksudnya yang benernya tuh misalkan arahnya ternyata banyak banget yang harus dipelajarin gitu. Kalau mungkin karena orang tua banyak yang beli sepeda cuma untuk belajar keseimbangan, ujung-ujung pakai motor. Itu padahal ada jalurnya, prestasinya sepeda dan banyak macamnya gitu. Nah sekarang orang tahu udah mulai pada tahu gitu. Karena secara event juga udah mulai banyak tuh media sosial gitu. Betul. Ya, kecil pas bike. Kecil ya kan. Sebenarnya menurut saya si pushback itu dari 2 tahun sampai 6 tahun. Dia harus stop sebenarnya. Nah, di usia 6 tahun ke sana dia harus udah bisa pakai pedal. Iya, benar. Pedal gitu. Kenapa? Karena
kalau dia terlalu lama di pushback-nya, nah sekarang mungkin ada beberapa event organizer yang sering ngadain pushback sampai 9 tahun. 9? Iya. Itu kan Udah gede. ada ya. Dia sampai pensiun nih pun. Iya. Sepedanya emang ada yang gede pushback? Ya Iya, tuh, Nggak segitu-gitu aja sih, Gitu ukurannya aja. 12 gitu, ring 12, 14 gitu kan. Nah sebenarnya ya kalau misalnya itu nggak lucu juga ya, Iya, umur iya. 9 tahun, 9 tahun masih main kakinya juga udah pushback. panjang gitu. Iya. Gini bukan gini kayak gini. Nah ketika anaknya yang umur 8 tahun gitu mau ini, dia udah ketinggalan Iya, sama ketinggalan. rekan-rekan yang Iya. lebih awal 6 tahun gitu. Iya, pasti. Gitu. Oke, sebelum kita ngobrolin tentang Om Doni di Raw Skill, bakal ada yang lewat dulu, Lot. Kasih yang lewat dulu, Lot. Hah? Ada yang mau lewat dulu, kasih dulu. Oh ini, pump tracknya harus kayak asbes. Oke. Oh benar. Kepikiran. Oke, balik lagi masih bareng sama Om Doni Karyo. Di segmen kedua kita bakal ngomongin tentang Raw Skill. Lo pertama melihat Raw Skill di event CAF di Cikole Oh, benar. hari pertama. Satu-satunya tim dengan warna jersey black semua. Itu yang bikin ingat Raw besar. Iya, benar. Raw. Nah, cerita Om Doni tentang Raw Skill pertama bikin akademi itu gimana? Om? Oke, kita lihat sedikit ya di segmen pertama. Jadi Raw Skill itu dibentuk ya terpikiran sama saya gitu dari BMX dulu gitu. Saya kan ngelatih BMX juga. Oh, Nah, iya. gimana nih? Karena di usia dari 12 ke atas, 13 ke atas tuh dia si anak-anak tuh udah bisa milih nih passionnya ya, Ya, misalkan, passionnya mau kemana. apalagi karena saya di usia 8 tahun sudah dikenalin juga nih MTB Ya. gitu. Ini MTB ini jenisnya ada ini gitu genrenya. Nah, mulai dikenalin juga misalkan ke Cikole, kita yang paling dekat kan ke Cikole ya. Iya. Kenalin gitu. Nah, di usia 13 anak-anak udah bisa milih. Om, misalnya saya kayaknya lebih tertarik ke MTB gitu. Oke, nah saya kan dulu masih fokus di BMX. Nah, aduh gimana nih saya harus ngebagi waktu buat yang mau ke MTB gitu. Ya udah akhirnya saya nyari nama tuh apa. Nah, akhirnya ketemu tuh Raw Skill gitu ya. Setelah tapa berapa hari 7 malam gitu. Artinya apa Om Raw? Atau hanya sekaligus Raw? Nah, Atau ke tajam sih? Raw. Plesetan, plesetan. raw kan artinya mentah. Om. Iya, Mentah kan. Nah, saya tuh memang ngedidik anak tuh memang dari mentah, benar-benar dari nol. Filosofinya Nah, situ. itulah filosofinya Raw Skill tuh gitu. Tambah skillnya itu tekniknya gitu kan. Ya, jadi ya memang rata-rata di Raw Skill tuh semuanya dari nol gitu, Dari nol. dari mentah gitu. Kenapa saya pengennya yang dari mentah? Lebih gampang, Om. Ya, Secara pembentukan karakter, karakter. secara mungkin nanti karena saya juga tidak melatih secara tekniknya aja. Banyak yang harus dibentuk Ya. secara Ya. ya salah satunya yang Mental. paling penting itu ya mental kan. Yang paling Iya, penting tuh betul. attitude Ya, itu kayak gitu-gitu ya. Kan bawa nama teknik Nah, juga. gitu masalahnya itu. Jadi tidak saya ke anak-anak tuh tidak tekniknya aja gitu. Gitu. Nah, Berarti makanya Raw nggak nerima mantan, maksudnya yang udah ikut akademi mana masuk Raw, berarti nggak ya masuk. nah mungkin nanti itu dipisahkan karena program latihannya juga udah beda. Nanti misalkan ya ada dari tim lain mau ikut bergabung sama Raw. Nah, saya sih langkah awal lihat dulu misalnya saya ikutin dari belakang gitu ya, lihat riding style-nya, terus pengambilan beremnya kayak gimana mungkin saya lihat dulu, saya coba review, saya coba revisi apa aja yang kekurangan dari dia, karena kalau misalkan itu saya cuma bisa menambahkan
Ya. Kalau merubah mungkin bisa aja ya, bisa aja, cuman mungkin karena kalau udah gede atau Ya, dia susah. dunia ke atas tuh agak Stylenya susah. sudah gitu ya susah. Jadi kalau merubah mungkin, tapi ada sih sedikit bisa berubah. Kalau menambahkan saya mungkin bisa gitu. Kalau merubah total mungkin agak susah Ya, gitu. susah. Bisa pun waktunya mungkin agak lama gitu. Beda kalau dari Keburu nol. master day. Kalau dari nol kan kita bentuk semua dari awal Ya, gitu. enak, lebih Mental enak. tandingnya, apa tekniknya semua lah gitu. Gitu kita bisa kepantau semua gitu. Terus recruitment pertama Om berapa rider nih? Gimana misalkan Om share di apa? Media sosial terus ada yang daftar atau gimana Om? Nah, ada dulu awal-awal ya saya cuma punya 2 om Oh, murid, punya 2. cewek 1, cowok 1. Siapa cewek yang Nah, mana? yang cewek namanya Raya. Oh. Dia tuh belajar ketemu saya BMX dulu om. Dia orang Cikarang. Sekarang? Dari Cikarang. Dia sengaja main ke Bandung gitu. Ketemu saya, ya ketemunya di Cikole. Oh. Dia tuh bapaknya yang main sebenarnya, anaknya ikut gitu. Oh, Saya bapaknya bilang, main. Saya bilang lebih baik belajar dulu BMX. Kita belajar basic dulu di BMX, saya bilang. iya. Akhirnya dia beli tuh BMX gitu, BMX. Udah berapa lama? Jadi dia Cikarang loh om, tiap minggu bolak-balik. Itu emang ngikutin bapaknya sering main di Cikole atau dia Jadi Kalian. nyari? kalian, Oh, sekalian ketemu saya gitu. Nah sekarang Raya itu diambil sama Jakarta. Oh. Apa ada klub Jakarta. Klub gitu. Jakarta. Nah, karena ya saya bilang apa berlatih tuh dimanapun juga nggak Iya, masalah gitu. iya. Selama pelatihnya dan pelatihnya teman saya juga gitu. Jadi ya Oh. ya udah oke. Karena dia diambil sama DKI Jakarta. Itu berapa tahun berarti sama Om Doni dulu sebelum ke tahun Jakarta? ya? Mungkin ada. Roskill tahun berapa Om? Kalau Roskill baru 1 tahun, 2 Oktober tahun 2000. Raya itu masuk juga. Kalau Raya mah kan dulu tuh ke DBMX ada namanya yang Oh, saya tipe iya, DBMX iya, gitu. iya. Jadi itu mah dari berapa tahun ya, mungkin 3 tahunan ya. Oh. Raya itu. Nah akhirnya 2 tahun kalau nggak salah 2 tahunan. Dia ke Jakarta karena ya harus berlatih di sana kalau mau mengikuti ya oke saya komunikasi sama pelatihnya dan mamanya minta izin ya sudah nggak apa-apa demi kemajuan anaknya lah Iya. gitu. Iya. Nah satu lagi tuh ada cowok, nah sekarang masih sih, Oh, masih gitu. ada. Masih. Siapa mungkin lo tahu dia sering apa ngapalin nama-nama rider Roskill? Lupa. Banyak. Nah, alhamdulillah sih Roskill baru 1 tahun kan, kita berdiri 2 Oktober 2021 kemarin ya. 2021. Cuma ya alhamdulillah kalau prestasi ya tidak, karena kan kita mulainya dari youth om. Iya. Dari youth ya kemarin salah satu rider yang disupport sama James John juga kan ada Gaswan dulu. Nah Gaswan dan satu lagi ada nah sekarang udah keluar sih dia udah keluar. Nah ya saya sih berharap nih ke Gaswan nih sekarang ya, Gaswan tuh bisa kayak jadi motivasi buat yang lainnya gitu. Prestasi Gaswan juga alhamdulillah sih yang saya banggain tuh dia dulu tahun kemarin tuh di Banyuwangi. Ya, Banyuwangi. Kalau pakai Jetson kan di Banyuwangi. Posisi pertama kan itu ya saya bangga lah sama dia gitu ya, hasil latihan dia gitu, jadi supaya dia membuahkan hasil gitu. Bukan di daerah sendiri dia di Banyuwangi dengan Jauh. kompetitor dia yang lokal boy sana kan. Dan cuaca alhamdulillah hujan lagi ya? Nah, cuaca hujan Di gitu kan. Lombok. Nah kalau di Lombok dia tidak ikut Oh, nggak ikut ya? karena nggak ada kelasnya. Oh, nggak ada Gitu. kelasnya. Umurnya dia belum Belum nyampe. gitu. Tapi mungkin Gaswan Mas nembus ke event-event internasional. Insya Allah mungkin om. Mungkin. Ya mungkin karena ya kalau secara kan sekarang masih youth, Iya. perkembangan masih jauh ya, perjalanan masih jauh. Secara ya mungkin sih om, kalau misalkan sekarang lebih dipermudah ya, maksudnya event-event di luar ya kayak kan
pandeminya juga belum beres gitu Iya. Iya, Kalau benar. lebih mudah secara akomodasi dan segala macamnya, Iya, izin-izin kayak gitu mungkin ya level Asia bisa diikutin sih sebenarnya. Dan raw skill juga ya insya Allah gitu akan mengirim beberapa ridernya Ya. gitu. Kan Om Doni ngedidik para rider itu dari nol ya, dari Ya. mentah. Melihat Gasban sekarang, apa ngelihat Om Doni dulu atau lebih di umur? Ketemunya gitu maksudnya? Enggak, maksudnya kan Om Doni ngedidik Pencapaiannya. pencapaiannya. Jadi misalkan Gasban orang baheula asa teu kieu teuing ieu rada halus misalkan gitu. Ya beda tuh zaman jaya sama sekarang. Fasilitas beda. Fasilitas beda gitu kan, secara fasilitas terus perkembangannya juga beda. Ya, benar. Sekarang mah lebih cepet. Cepet. Perkembangan anak Ya, sekarang benar. lebih cepet karena ya pertama yang saya bilang tadi media sosial ya, ada media Ya, benar. sosial terus fasilitas gitu Fasilitas. secara ya fasilitas yang dia pakai, senjata yang dia pakai tuh dulu jauh. Iya benar. Sekarang lebih spesifikasi ya ada ukurannya gitu, size-nya juga ya kayak geometrinya atau Sepedanya itu lebih- bener-bener detail gitu kan. Sekarang Sepedanya kayak lebih modern. lebih modern ya, forknya ada ukurannya. Dulu bahkan ya ada juga, Iya. cuma sekarang lebih Terbatas, Atas. Oh iya. lebih berkembang ya, yaitu penunjang Berkembang. anak-anak sekarang lebih berkembang lah secara teknik, secara ya sekarang tugas saya sih sebenarnya mumpung masih di youth ya saya minimal ngajarin dia tuh ya kayak memelihara maintenance sepedanya lah. Betul. Support Dia- orang tua juga penting. Om. penting. Jadi orang tua ya mudah-mudahan orang tuanya juga banyak rezekinya ya Iya. gitu ya. Orang tuanya support full gitu sama dia Iya, full banget. karena dia anaknya juga bisa mempertanggungjawabkan Iya, apa yang betul. dikasih sama orang tuanya gitu. Perkembangannya bagus itu. Yang akhirnya ya orang tua juga nggak merasa mubazir Iya, gitu buat Nggak kagok. nggak kagok. Supportnya Iya, kagok. karena ya itu ketika tekniknya dia udah mulai mumpuni, powernya dia udah mulai besar gitu, tunggangnya pun harus sesuai. Iya, benar. Tidak harus penunjangnya harus sesuai juga, harus balance gitu. Karena itu ngaruh banget, Pasti. kerasa gitu. Sekarang ginilah hub yang awalnya hub ya, yang awalnya yang biasa dikasih yang biasa. Dia tekniknya udah mulai berkembang, ngepamnya berkembang apa udah bisa, manual udah bisa, sonarnya macam udah bisa. Ketika dia diganti sama yang mungkin secara apa bukan masalah brand ya sebenarnya kayak misalkan teknologinya misalnya Ya, bearingnya ada teknologi, berapa gitu. Nah, itu kan bakal bisa buat speednya bisa enam. Berarti masuk ke program latihan juga. Iya. Masukin part-part yang biasa dulu. Nah, gitu. Jadi ya kalau saya sih ya tidak benerin dulu cara ridingnya. Iya. Baru sepeda. Oh, itu Pak Jokowi, alhamdulillah urang baheula kumaha nah, gitu. Fisik dulu. Kan? Fisik dulu, Pak. Cina meri heula. Cuma mari heula. Ya, benar. Nah, jadi dengan fasilitas yang seadanya dia bisa memperbaiki tekniknya. Ketika dia udah bisa, kita kasih yang lebih upgrade lagi Iya. gitu sepedanya. Speednya bakal Kalau nambah. belajar mobil mah di butut heula. Ya. Nah, gitu. Ya di luar rider-rider raw skill yang berprestasi pasti ada program latihan yang Ya. Doni buat. Ini referensi dari mana? Terus gimana Om bikin si program latihannya gitu Om? Ya sebenarnya referensi. Tanpa lisensi kan Om ya? Ya, saya berusaha buat mengaplikasiin pengalaman saya. Pengalaman saya dulu, ya sebelum saya terima kasih banget pada para senior-senior saya, ada Om Oce, ada Om Sony gitu. Terima kasih banget sampai sekarang ilmunya tidak akan hilang. Iya. Ya. Ilmunya tidak akan hilang. Warisan yang paling Terus berharga. ya, karena saya juga akan sama ketika dulu saya dilatih sama senior-senior saya akan berbagi juga Ya. karena ya Apa ini ilmu dipendam sendiri Om? gitu itu mah kayak kayak panggilan lah buat saya Ya. gitu, kayak saya peduli lah gimana anak gitu. Jadi ya terima kasih gitu, sampai sekarang saya berusaha sekarang aplikasikan ke anak-anak yang sekarang gitu. Jadi program latihannya dalam 1 minggu gitu tuh minimal 5 hari Om.
5 hari. Jadi sebenarnya itu tergantung usia juga karena saya dibagi di beberapa usia gitu. Misalkan 6 sampai 9, 10 sampai 12 itu dibagi porsinya gitu, porsinya. Jadi Berarti di Rauskill udah ada berapa kelas berarti Om kalau dibagi? kalau dibagi sekarang ada 3 kelas. 3 kelas. Masih kurus sendiri Om? Masih lah, sekarang kita agak keteteran. Di usia 6 sampai 9 dan 9 10 ada, terus di usia 11 ke 15 terus udah gitu di 30 up ada 30 up. 30 up ada. Nah sebenarnya secara Yang 30 up itu dari nol juga? dari nol saya ketemu ada salah satunya ada namanya Om Rona. Oh iya. Om Rona tuh ketemu saya memang ke temen dari kecil ya dari zaman sekolah. Cuman dia main skateboard, saya main BMX dulu tuh. Ketemu lagi udah jebrok gitu. Tapi dia teh kayak semangatnya Edun gitu. Pokoknya saya pengen bisa main MTB katanya. Saya pengen ikut pertandingan. Wah, semangat banget. Oke, Om. Saya bener-bener usia di 30-an tuh secara tulangnya juga udah beda ya. Kasihan ya. Udah beda sama anak-anak gitu. Tapi saya tuh kayak tertantang gitu, kayak tertantang. Oke, saya coba. Oke Om, cobain. Ya program ya saya, karena saya tuh melatih sebelum ke track, saya latih dulu kayak agility-nya. BMX dulu? Di luar track ini. Tanpa sepeda. Agility-nya, balance-nya gitu, flexibility-nya. Terus kayak ngelatih heart rate juga karena kan usianya udah 38 lah kayak gitu. Beda cara ngelatih sama anak-anak. Harus banyak pemanasan. Nah, gitu kan. Nah, udah dia berjalan nih. Pokoknya Om saya nggak akan ke track dulu sebelum Om badannya agak lenturan dikit lah saya bilang gitu. Tapi dia mau ngikutin. Berjalan tuh 3 bulan udah mulai kelihatan nih agility-nya, terus saya dilatih juga refleksnya, reaksi cepat gitu kan, reaksi cepat. Nah udah saya coba tuh di track belajar ngepam dulu, terus corneringnya gitu. Pokoknya 1 tahun sama saya. Dia memberanikan dia buat ikut kompetisi awal tuh dia di Sukawana Om. Sukawana kan ngeri treknya dari Asia 1 tuh wah. Meskipun dia ada jatuh itu tapi dia safety karena kan upper body-nya saya latih juga gitu ya. Dia dilatih juga gitu. Jadi ketika ada benturan dia ototnya bisa nahan. Udah siap mau benturan. Iya, gitu. benar. Nah itu udah akhirnya dia ketagihan sampai sekarang. Oke Om saya terus mau belajar katanya. Nah, dia awal tuh udah di pertengahan Om. Posisinya dari 80 dia di 40. Ya buat awal mah ya alhamdulillah ya segitu mah gitu. Tapi dia memang tidak cari buat podium. Jadi dia tuh pengen ikut gimana sih hiporianya suatu event tuh gitu kan eventnya. Pengen merasakan adrenalinnya. Karena kan ekstrim sport kan. Jadi kan dia tuh punya komunitas Om. Di kompleknya teh dia tuh yang paling kasarnya paling boyot lah Om. Yang paling jadi nah sekarang malah dia yang jadi mentornya gitu. Mantap. Alhamdulillah lagi. Pantesan mau bantuin melatih. Gitu. Banyaklah jalur untuk membuktikan diri ya. Salah satunya itu. Ya saya mah ya mudah-mudahan ya raw skill ini berkembang lah Om. Secara berkembang mungkin saya juga akan nanti memilih salah satu anak didik saya yang bisa jadi asisten saya lah. Jadi yang ngurusin yang di 6 sampai 10 tahunnya gitu. Tapi raw skill ini pendaftarannya yang mau daftar bisa langsung atau ada bulan-bulan tertentu? Nah, saya sebenarnya kan ininya belum ada yang ngurus sih. Ya yang selama berjalan tuh ya langsung ngobrol aja kayak gini gitu. Sebenarnya kalau ini
tiap bulan sih, per bulan. Per bulan. Bayar per bulan, terus latihannya yaitu seperti tadi dibagi gitu. Nah, kalau kita latihan di track kayak di Cikole ya ada tambahan buat loadingnya seperti itulah. Ya kalau misalkan di ini tinggal di ini aja IG-nya DM aja. Oh bisa ya, langsung ada di raw skill. Di raw skill. Gitu. Ini kalau badan kayak si Lord ini bisa nggak dibentuk? Nah, ada nggak? Ada cerita. Pernah tahu nggak? Ada namanya Miftah. Pernah ya Miftah? Yang satu-satunya yang gempal. Iya, gempal ada. Nah, itu saya ketemu dia waktu kelas berapa ya? SD kelas 6 gitu kalau nggak salah. Wah, lucu lah Om. Yang bulat gitu ya. Ada di wawancara kan? Ada. Ya, gendut gitu. Nah, waduh, nih kita juga nih. Bisa nggak ya? Oke, saya coba gitu, saya latih agility-nya terus gitu. Dengan berat badan segitu dulu saya ketemu berat badannya berapa ya, lupa lagi. Gempal lah pokoknya. BMX dulu. BMX dulu sebelum MTB, BMX saya latih dulu, pumpnya terus. Wah, bisa ini. Ngelup udah bisa gitu ya dengan badan segitu, terus ridingnya dia udah dapat, karakternya dia udah dapat, karakter riding dia udah dapat. Nah pas di main MTB, wah lebih ini lagi kan dari BMX gitu ya. Main MTB masih agak gempal. Nah sekarang saya targetin tuh buat dia nurunin berat badan. Alhamdulillah dia sampai berapa ya, 10 kilo. Dia berarti dulu nggak segempal sekarang ya? Dulu lebih gempal karena mungkin badannya ya kecil ya, tapi kelihatan lebih gempal karena kalau sekarang kepatu agak tinggi gitu, agak tinggi. Nah, saya itu ya ditargetin. Alhamdulillah dia prestasinya waktu Chainless tuh dia dapat ketiga. Nah Chainless karena Chainless Cikole dapat ketiga. Saya jangan nyangka karena kompetitor dia lebih dulu dari dia gitu misalnya, tapi dia bisa ngebuktiin gitu badan segede gitu ya, hebat lah gitu. Saya masih perkembangannya gitu. Ikutan ya. Jadi sih saya masuk ke saya dengan beberapa kondisi, saya coba ngerubah gitu, saya coba buat berkembang gitu, meskipun dia masuk ke saya benar-benar nggak bisa apa-apa gitu. Dari bentuk tubuh mungkin tidak profesional, ya kita coba bareng-bareng. Biasanya yang udah masuk ke saya tuh udah ada tekad Om, udah ada kemauan tinggi gitu. Saya pengen bisa gitu. Yang bisa. Ya. Tapi ada yang putus tengah jalan, keluar. Nggak ada, cuman tidak mengikuti program latihan secara utuh gitu semua, karena dia tuh mungkin berbenturan dengan sekolah gitu. Waktunya tidak bisa ini, tapi ya itulah dia cuma misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu. Nah yang terpenting sih saya kalau masalah sekolah nomor 1 Om. Iyalah, gitu, karena kan di sepeda juga jenjangnya sampai umur berapa sih gitu gitu. Kalau masalah pendidikan mah harus lah gitu. Toh nggak tahu dia kedepannya mau jadi atlet terus atau dia kan gitu ya. Kalau ilmu dia sekolahnya dia terselesaikan dengan baik, ya minimal dia ada planning lagi gitu. Gitu. Sekolah nomor 1 lah. Ya saya sih pesen ya buat anak-anak, attitude tuh number 1 gitu. Daripada first impression Om. Ya podium dia podium dia jago gitu, tapi secara attitude itu jelek ya. Pertama kita kan misalkan dari pihak sponsor gitu, nah itu kan nanya juga gitu, penilaian gimana nih ridernya gitu kan gitu. Nah kalau saya rekomendasiin atlet saya, ya saya juga harus milih-milih dulu gitu. Kan jangkanya bukan jangka pendek gitu. Gitu. Nah gitulah ya, semua sih atlet di kita juga ya nggak di sepeda doang gitu kan. Cabang-cabang olahraga yang lain pastilah gitu. Atlet itu tuh dijaga juga gitu, utamakan. Gitu. Nah tadi masalah berat badan nih yang daftar. Ini pengen daftar tapi penakut. Bisa nggak dibikin? Itu ada lagi ada lagi nih yang tipikalnya penakut banget.
Ya, termasuk sebenarnya yang raya itu, raya terus ada beberapa ada yang cowok juga gitu. Tapi sekarang mah alhamdulillah. Jadi gini, dia kayak terlalu apa ya, hiperbola lah, misalnya ketakutannya tuh berlebih gitu. Tapi ketika dia coba, dia jawabnya apa? Oh, ternyata cuma gini doang ya. Nah kan itu tuh buat dia meyakinkan bahwa dia bisa itu tuh mungkin butuh cara bicara yang khusus gitu. Iya benar. Supaya dia tuh yakin bahwa dia bisa penyampaiannya gitu. Padahal ya kalau secara kan kita udah ngelatih dia tuh tekniknya segala macam. Ya menurut saya dia udah bisa gitu. Cuman dia rasa takutnya itu terlalu berlebihan. Nah, meyakinkan dia itu caranya tuh ada gitu. Iya. Karena untuk turun pakai sepeda gitu kan butuh keberanian yang luar biasa. Lu kan pernah nyobain kan? Saya belum berani. Belum berani. Nah, itu kenapa gunanya kita juga sebagai pelatih harus nyontohin. Iya. Misalkan betul. nyontohin pengambilan line-nya lah, itu penting banget. Ngambil line, line-nya terus mana sih yang lebih safety, terus mana sih yang lebih beresiko. Karena saya pribadi selalu sampai 2 sampai 3 line yang dicontohin gitu. Jadi anak tuh biar tahu ngambil, misalkan dia ada negatif gitu ya, ada negatif. Kamu kalau ngambil bawah ujungnya bakal seperti itu. Kamu kalau ngambil tengah nanti ujungnya seperti itu. Kalau ngambil atas ujungnya seperti itu. Saya contohin. Oh oke. Nah beda lagi nanti. Kan mereka udah punya tuh 3 pilihan itu ya, 3 line itu. Nah, ketika dia ada rest di track itu, di track yang saya pelajarin, dia udah punya planning sendiri. Oh, saya harus ini, harus tanpa didikte. Tanpa didikte. Karena kan pas rest kan kita nggak bisa memantau. Iya. Bener nggak? Dia udah aja susah mantau. Iya, dia harus mandiri sendiri gitu. Iya. Nah, jadi mereka tuh udah ada, dari start saya lainnya seperti ini. Iya. Yang mantap Pak, Kenway. Komplit berarti apapun kekurangan kita ingin masuk ke Akademi Raw Skill, ada Enggak, tunggu dulu. Kalau nggak punya sepeda gimana? Nggak punya sepeda. Cuman dia pengen ya cobain ya. Nah, ya alhamdulillah bisa. Nanti saya ada, yang lain juga ada gitu. Coba-coba nggak apa-apa. Iya. Gitu. Jadi biar ujung-ujungnya pasti beli ya. Iya. Dan gini intinya sih biar orang tua itu nggak salah beli. Maksudnya orang tua tuh karena pengen anaknya cepet-cepet bisa latihan bareng gitu. Dia main sepedanya ternyata salah. Iya benar. Kan sepeda gitu bukan sepeda murah. Iya, kan sayang gitu. Fitting Ukurannya. Terus kan dia lebih fokus kemana mau mainnya, mau enduro atau betul. ataupun lebih bagus belum beli sepeda ya. Itu cobain dulu. Bisa. Iya, pengalaman sih banyak orang tua yang salah beli gitu. Ya, benar. Oh udah mahal-mahal beli. Iya. Gitu. Siap. Oke, Raw Skill berarti ya. Berarti Om Raw Skill tuh sekarang udah jalan 1 tahun. Ya. Apa nih? Sekarang kan kalau ngelihat kondisi pandemi udah mulai turun nih. Ya. Apa nih yang mau digeber lagi nih dari Raw Skill? Ya planning ke depan sih kita Raw Skill sendiri ada beberapa event ya setelah hari raya. Paling deket tuh di Pedal Jarambah Cikole downhill. Minggu depannya ada seri kedua CAF di Kelangon. Jogja nanti. Itu lisensi kan ya, lisensi rider. Ya, nah itu saya ingetan lagi nih. Semua harus punya lisensi UCI karena mungkin ya itu buat data juga sih kayaknya ya. Kenapa hanya di event CAF itu diminta lisensi? Mas, sebenarnya mungkin kalau enduro mungkin ya kalau enduro belum masuk ke UCI. Oh iya. Kan kalau di luarnya kan ada EWS. Gitu. EWS, Nah, kalau downhill, cross country, terus road bike kayak gitu itu kan udah masuk UCI gitu. Jadi makanya seluruh peserta BMX juga semua gitu harus punya lisensi UCI. Ya mudah-mudahan sih kita punya ya, misalkan atlet
bukan hanya atlet pelatnasnya aja yang dapat poin secara prestasi dia. Mungkin bisa ya di kelas lain juga, terutama di yang kelas muda-muda nih ya, yang youth, junior tuh dia punya poin tersendiri lah gitu, minimal poin nasional aja gitu. Jadi PBIC itu punya catatan gitu, Jadi ketika dia harus pindah kelas gitu secara prestasi, ya udah dia mau nggak mau harus pindah kelas gitu. Berarti penting ya. Penting. Terus dari usia juga kan kepantau gitu kan. Kalau dia punya lisensi kepantau gitu. Sama. Jadi itulah mudah-mudahan nanti di poin nasionalnya atlet itu punya gitu. Jadi udah nggak ada kayak curi umum gitu ya. Pokoknya yang itu kan biasa bisa terjadi. Bisa terjadi. Ada controlling ya. Gitu. Jadi kan datanya udah ada kan tiap pertandingan pasti ada dari perwakilan komisiernya, ada dari isi tempat gitu ya, Pemprov atau kalau misalnya event besar mungkin dari pusat PBIC gitu. Nah kan mereka udah punya data itu udah gampang gitu. Makanya ya saya himbau UCI coba yang belum diperpanjang dulu, yang belum berapa tahun itu? Per 1 tahun sih gitu ya perpanjangnya mah gitu. Kan ada di cover juga kerjasama sama BPJS kalau nggak salah itu buat cover kalau ada apa-apa ya gitu. Oh kalau balap motor surat izin SPAR. Oh ada motor. Kalau balap motor surat izin Ya SPAR. betul. Mau balap mana? Surat izin SPAR. Lisensi. Buat kawan lo yang pengen ketemu sama Om Doni, pengen masuk ke Roskill atau pengen daftarin siapanya, pengen kenalin, seringnya ada di Cikole ya? Cikole, kita rutin tuh di hari Sabtu Cikole. Hari Sabtu. Nah kalau misalkan latihan di luar treknya kita ada jadwal Selasa Kamis. Sementara di seputaran Dago lah kita ada tempat khusus kita ngelatih agility, balance, reaksi gitu. Flexibility kayak gitulah. Jadi tapi tidak menutup kemungkinan pengen gabung Roskill, gak punya jiwa berprestasi juga, yang penting buat ngebangun mental. Iya, itu ya orang tua yang nggak bisa ngajarin di rumah, mungkin secara mental mental, karena kan kita dituntut buat kapal yang udah berkompetisi, mental kompetisi, daya juangnya kita kan harus dilatih. Iya, betul. Nah itu tuh ya kalau saya ngerasain sendiri sih di kehidupan sehari-hari dia bisa lebih fighting gitu lah. Karena menurut lo kan Raul ini memang dia dari nol, terus dari muda banget. Ya. Orang tua buat ngebangun karakter sih cocoknya, karena kan dia pasti suka sepeda ya. Iya pasti. Pasti menurut saya. Kalau sekolah penjurusan. Ya penjurusan. Nantinya dia mau kemana kan terserah dia ya. Iya. Kalau misalkan dia ternyata suka ke sepeda ya kenapa nggak dilanjutin gitu. Toh kamu juga mau prioritaskan pendidikan dibanding gitu. Pokoknya kegiatannya positif deh. Ya, seru pokoknya. Seru gitu. Oke, segmen 2 beres. Kita bakal ke segmen 3. Pertanyaan terakhir buat Om Doni. Sebelum masuk ke segmen 3 bakal ada yang lewat dulu. Jangan dulu beli sepeda kalau mau turun ke Trek. Oke. Oke, kembali lagi masih di Lodge Talk Show, masih bareng Om Doni Karyo. Segmen terakhir sebelum kita berpisah. Om, mau sampai kapan balap, Om? Nah, kalau ditanya gini saya bingung. Sampai kapan ya? Nah, sekarang tuh kan saya di Master Expert. Master Expert itu isinya ex atlet. Isinya dan sebenarnya master biasa yang berprestasi itu harus naik ke Master Expert. Nah, tapi kebanyakan memang mantan atlet semua gitu. Nah, sekarang tuh saya ada di Master Expert. Kalau di enduro itu saya Master Expert itu tidak ada dibagi Master Expert A atau Master Expert B yang gabung. Jadi 30 up aja gitu. Nah,
kebayang dong. Saya sekarang usia mau 42 Om. 42. Bulan besok teh mau 42 nih. Tapi nggak kelihatan. 42. Kompetitor saya 30-an Om, 32, 35 yang kenceng-kencengnya gitu ya. Isinya nih kalau saya boleh ini ya, isinya nih Jawa Barat aja deh. Yang teman saya yang deket nih ada Brasko, Bisa Brasko, ada Septian, ya Jawa Barat nih, Septian. Udah nih, terus ada Jawa Timurnya ada Warsito, terus Malangnya ada Purnomo, itu masih segar tuh baru keluar elit. Jogjanya itu. Terus ada David, terus ada nih sebagai kami hitam ada Imam Wibowo, ada Imam Wibowo, terus ada banyak. Jadi ya saya harus, tapi ya saya tidak ini saya Jadi motivasi gitu, motivasi dengan usia yang ya tidak muda lagi. Saya mencoba buat fighting lah di kelas. Apa yang belum Om dapetin Om tapi masih orang sebelum pensiun race sih yang pengen di event mana kah? Nah itu saya itu tujuannya bukan mengejar, sebenarnya satu motivasi buat anak-anak. Itu mengejar sesuatu. Jadi mental tandingnya saya alhamdulillah masih ada gitu ya. Selama masih bisa ya. Bisa ya udah gitu, masih fun juga. Ya gitu. Jadi kayak lebih jiwa kompetisinya masih ada. Jadi ya kayak tertantang aja. Ayolah saya coba deh lawan yang lebih muda dari saya gitu kan. Jadi oke lah. Ya saya nggak tahu nih master expert itu tuh batasannya sampai usia berapa? Apakah 50 tahun atau 45 tahun? Nah itu tidak ada di regulasi. Kalau di enduro. Om Oce kemarin bilang. Iya, Om Oce mau ikutan juga. Race seri 2 apa? Enduro pengen ikut. Iya, ikut. Masuknya master expert berarti? Enggak, dia kan udah 50 berapa, dia udah di Master D kalau nggak salah. Master D. Kalau itu kan terlalu jauh. Aduh, kasihan. Gua pengen ikut ya. Ya memang jarang sih kemarin gitu. Kalau C ikutan. Nah kalau yang di DH regulasinya beda lagi. Dan di DH tuh ada Master Expert B itu 40 up. Nah yang di CAF saya di kelas 40 up ya Master B, Master Expert B. Nah yang kemarin yang di Banyuwangi juga saya di Master B, Expert Master B. Gitu. Kenapa event downhill lebih sedikit dari enduro saat ini kemarin ya? Nah karena jarak kompetisi sebenarnya peserta ini pun, tapi sekarang ya sayang nih ada CAF nih yang penggantinya ya konon katanya penggantinya IDH. Dulu kan ada Indonesia Downhill Jarum 76 gitu ya. Sekarang katanya yang penggantinya ini CAF gitu. Dia yang akan mengadain seri-seri downhill. Berarti baru CAF ini? Baru kan, baru 2 seri kan, Cikole sama yang akan datang tuh di Kelangon gitu. Berarti idenya udah nggak ada? Idenya nggak ada. Jadi tapi konten-kontennya masih ada? Masih ada, ya kalau intinya mah ada, cuma kalau dia buat eventnya, ya konon ya saya dengar ya gitu. Jadi secara apa namanya ya mudah-mudahan lah DH di Indonesia berkembang lagi, maksudnya ini lagi rame lagi gitu. Karena ya menurut saya sih DH ya kita kan ada ngikutin SEA Games gitu. Iya benar. Saya sih khusus ya buat Jawa Barat ini lagi lah muncul lagi atlet-atlet Jawa Barat gitu, dikembangin lagi gitu, karena terus terang atlet Jawa Barat sekarang agak keteteran gitu. Agak keteteran deh dalam artian atletnya ya nggak ada. Gitu. Jadi event nasional kemarin yang terbaru tuh yang di apa? Sumedang Garut. Oh Garut. Ya ada sebenarnya, makanya dengan dibanyakin event pasti nanti kelihatan, apalagi yang anak-anak mudanya pada muncul. Pemerintahnya juga harus lihat. Iya. Ya mungkin kalau sekarang ya di Jawa Barat kita punya ada Rama. Ya. Rama nanti ada mungkin yang makan bareng.
timnya Linting tuh ada Rama, terus ada Boki juga Jawa Barat, Boki, terus ada yang kan sini udah yang saya bilang udah mau pada pensiun Itu juga. Rama itu Jawa Barat. Jawa Barat, Jadi- Jawa Barat gitu. Jadi ya mudah-mudahan mereka bisa konsisten lah. Ya amin. Konsisten. Jadi ya saya sih berharap ya kita bisa bersaing lagi lah, karena dulu zamannya saya Jawa Barat, Jawa Timur kompetisinya rame rame gitu. Jadi ya pengen ngebalikin lagi lah gitu. Iya. Ngebalikin lagi gitu. Kita baru tahu dunia DH dan enduro baru setahun kemarin ya Lot ya? Iya. Oh, Ya, itu CAF yang Iya, CAF. di kolom ya. Kok ngeliat kayak yang gampang pas lihat langsung ngeliat ke tanah betul. Seru kan kemarin kan seru. Jadi dulu yang seri pertama itu saya bilang awal yang bagus sih. Gede itu Gede, ide itu eventnya dikemasnya bagus gitu. Iya, benar. bagus. Nah, Seru. kenapa Live, sekarang seri 2 orang-orang pada antusias? Seri 2 di mana? Di Klangon di Merapi gitu. Harus Nah, sana, Bro. ya bocorannya sih itu tracknya baru. Tapi saya udah pernah main sana. Waktu itu kan ada seri enduro juga di sana. Cuma katanya tracknya lainnya baru katanya. Tapi karakternya ya pasir gitu. Pasir kayak Galunggung gitu. Ya kayak Galunggung. Tapi agak beda juga sih sebenarnya. Galunggung mah agak kasar, kalau di sana pasirnya hitam, cuma agak lembut. Nggak salah gitu. Bekas letusan Merapi. Iya. Iya. Seru lah, mudah-mudahan ya persepedahan di kita lebih hidup lagi. Hidup lagi. Terus ya kayak kita ada chemistry lah Om. Jadi kayak kita penggagas kayak komunitas-komunitas atau kayak klub-klub itu ada chemistry sama ya Pengcap kayak sama PPBIC pusat tuh ada ini lagi lah gitu. Jadi event-event tuh dibanyakin, yaitu toh mau event swasta atau dari PBIC juga ngadain programnya jalan lagi lah gitu. Programnya jadi biar masing-masing daerah itu ngebentuk atletnya benar-benar dari pembinaan dia gitu. Iya. Jadi ya diminimalkan sistem jual belinya lah gitu. Jadi ya wajah-wajah aja sih sebenarnya gitu kan, kayak kita main bola aja gitu kan. Tapi ya kalau nggak tahu sih ya, kalau menurut saya sesuai domisili dia ini pembinaannya lah gitu. Iya. Itu kawan Lot, mantap kan? 2 episode ini kita ngomongin tentang MTB kemarin episode bersama sama Oce, sekarang sama Doni Karyo. Seru banget buat kawan-kawan karena memang kawan Lot kebanyakan penunggang polling. Ya, karena kita awal dari polling baru kenal MTB baru ini gitu. Lot ada sedikit hadiah Apa terlepas tuh? dari apapun yang menempel di Om Doni Karyo. Ini mah kado deh. Ini mah ya kado deh, mau dipakai atau enggak? Mantap. Ya. Oke, terima kasih Pak John. Terima kasih. Oke, buat kawan Mas Joni, jangan lupa setiap Sabtu jam 4 Mas Joni bakal posting Joni Talk Show. Gitu. Jangan lupa masih ada kesempatan buat teman-teman kawan Lot yang mau ikutan Big Parcel. Sebelum lebaran mau dikasih kirimin sama Lord Johnny Parcel, masih ada kesempatan 2 sesi lagi. Oke? Sebelum menutup, kata-kata terakhir dari Lord Gembul. Jangan lupa follow IG-nya Om Doni. Oke, Doni kan tadi ada 2 ya Om ya? Yang Raw Skill 1 Raw Skill Sama DBMX. Oh iya deh. IG pribadi? Doni Hood ya? Doni Hood ya? Doni Hudi. Deka Hudi, sorry, Deka Hudi. Nanti ada di deskripsi. Oke. Oke, kata-kata terakhir, kata-kata mutiara terakhir dari lo. Dari kamu lah. Jangan salah. Pokoknya banyak cara untuk membangun mental, membangun karakter. Tidak hanya
cabang olahraga lain di sepeda pun bisa mengkarakter mental, keberanian, attitude. Contohnya yang diceritain sama Om Doni Karyo tadi, di sebuah akademi tanpa harus tidak diwajibkan untuk berprestasi, tapi Om Doni itu hanya ingin orang-orang yang berada di lingkungan raw skill itu memang memiliki attitude, tentunya skill dengan low profile prestasi kan ngikutin gimana ridernya juga. Oke, pokoknya Joni pamit. Thank you buat Om Doni udah hadir. Sama-sama. Thank you banget. Sampai jumpa di Joni Show. Saya satu pesan, boleh? Oke, boleh. Oke, buat anak-anak muda di luar sana mau gabung dengan pintu terbuka, ada pesan saya, jangan takut sebelum kalian mencoba. Oke? Oke, see you, bye-bye.